Spinoza, conatus, mengapa segala sesuatu berusaha untuk tetap ada. Salah satu gagasan paling penting dalam filsafat Baruch Spinoza adalah konsep conatus. Tanpa memahami conatus, hampir mustahil memahami bagaimana Spinoza melihat manusia, masyarakat, bahkan alam semesta. Karena bagi Spinoza, setiap hal yang ada memiliki kecenderungan dasar untuk mempertahankan keberadaannya, untuk terus ada, untuk mengembangkan kekuatannya, untuk memperluas kemampuannya bertindak. Itulah conatus. Banyak orang terbiasa melihat dunia dengan bahasa moral, baik, jahat, benar, salah. Tetapi Spinoza melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia bertanya, apakah sesuatu itu memperkuat kehidupan? Ataukah melemahkan kehidupan? Apakah sesuatu itu meningkatkan kemampuan kita untuk bertindak? Ataukah menguranginya? Dalam pandangan ini, sesuatu disebut baik karena membantu kita berkembang. Dan sesuatu disebut buruk karena menghambat kemampuan kita untuk hidup dan bertumbuh. Tetapi ukuran ini tidak selalu sama bagi semua makhluk. Disinilah banyak orang mulai kesulitan memahami Spinoza. Seekor singa memburu seekor kambing. Siapa yang baik? Siapa yang jahat? Apakah singa jahat karena membunuh? Ataukah kambing yang benar karena dimakan? Tidak, kategori moral seperti itu tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi adalah dua conatus bertemu. Singa mempertahankan hidupnya dengan berburu. Kambing mempertahankan hidupnya dengan melarikan diri. Tidak ada kejahatan kosmik di sana, tidak ada pengadilan alam semesta yang sedang berlangsung. Yang ada adalah kehidupan yang berusaha mempertahankan dirinya. Lihatlah dunia manusia. Dulu radio menjadi pusat informasi, dulu televisi menjadi raja hiburan. Jutaan orang bekerja di sana, jutaan orang bergantung pada industri itu. Lalu internet datang, media sosial datang, platform digital datang, video daring datang. Kebiasaan manusia berubah, teknologi berubah, ekonomi berubah, lalu banyak bisnis lama melemah, sebagian bahkan menghilang. Siapa yang jahat? Siapa yang baik? Tidak ada. Yang ada adalah perubahan dalam jaringan kehidupan. Dulu transportasi konvensional mendominasi jalanan, kemudian muncul aplikasi digital, muncul sistem baru, muncul teknologi baru, muncul cara baru manusia bergerak dan bekerja. Sebagian orang mendapatkan peluang, sebagian orang kehilangan peluang, dan lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang jahat? Teknologinya, perusahaannya, penggunanya? Tidak sesederhana itu. Yang kita lihat sebenarnya adalah berbagai conatus yang sedang beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi baru. Spinoza mengajarkan bahwa realitas tidak berhenti demi melindungi kenyamanan kita. Alam terus bergerak, masyarakat terus berubah, teknologi terus berkembang, ekonomi terus berevolusi. Dan manusia harus memahami perubahan itu jika ingin mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah perubahan ini baik atau jahat, tetapi bagaimana aku memahami perubahan ini, bagaimana aku menyesuaikan diri, bagaimana aku mengembangkan potensiku di dalam kondisi yang baru. Inilah inti conatus, bukan sekadar bertahan hidup, tetapi meningkatkan kemampuan untuk hidup, meningkatkan kapasitas berpikir, meningkatkan kemampuan bertindak, meningkatkan peluang berkembang. Namun ada satu hal penting, manusia tidak hidup sendirian, kita hidup bersama manusia lain, dan disinilah conatus individu bertemu dengan conatus individu lain. Jika setiap orang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa batas, maka benturan tidak dapat dihindari. Kekerasan muncul, penindasan muncul, kekacauan muncul, karena satu conatus mulai menghancurkan conatus yang lain. Disinilah lahir masyarakat, disinilah lahir hukum, disinilah lahir negara. Bukan pertama-tama untuk membalas kejahatan, bukan untuk memuaskan kemarahan, bukan untuk menghakimi manusia sebagai makhluk yang berdosa atau jahat, tetapi untuk mengatur kehidupan bersama, untuk menjaga agar conatus satu orang tidak menghancurkan conatus orang lain. Dalam perspektif Spinoza, negara yang baik bukan negara yang paling keras menghukum, tetapi negara yang paling mampu menciptakan kondisi agar manusia dapat hidup, bekerja, berpikir, dan berkembang bersama. Karena tujuan utama hukum bukan balas dendam. Tujuan utama hukum adalah stabilitas kehidupan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, masyarakat tentu perlu melindungi dirinya. Tetapi pertanyaan yang lebih penting tetap ada. Apa sebab-sebab yang melahirkan tindakan itu? Apa kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi? Apa yang perlu diperbaiki agar hal yang sama tidak terus berulang? Karena menghukum akibat tanpa memahami sebab, seringkali hanya menghasilkan pengulangan masalah yang sama. Spinoza mengajak kita melihat lebih jauh daripada sekadar pelaku.
Ia mengajak kita melihat jaringan kausalitas yang melahirkan peristiwa itu. Mungkin inilah salah satu pelajaran paling modern dari Spinoza, bahwa kehidupan bukanlah pertarungan antara orang baik dan orang jahat, melainkan pertemuan berbagai kekuatan yang berusaha mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan kebijaksanaan bukan terletak pada menghakimi, melainkan pada memahami bagaimana berbagai konatus dapat hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Karena ketika manusia mampu membangun konatus bersama yang kuat, keluarga menjadi lebih sehat, masyarakat menjadi lebih stabil, negara menjadi lebih damai, dan setiap individu memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi kehidupannya sendiri.